Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Saliza Putari dengan NIM 15211113043. Di sini saya akan menjelaskan materi pada lab 24 yaitu mengenai monitoring common protocols and security technologies. Nah, yang pertama ada Silog dan NTP. Syslog juga dikenal sebagai sistem logging protokol, yaitu protokol standar yang sering digunakan untuk mencatat dan mengirimkan pesan dari perangkat jaringan, server, dan aplikasi ke server atau perangkat terpusat yang dikenal sebagai syslog. Nah, ini biasanya itu digunakan dalam sistem dan perangkat jaringan berbasis Unix dan juga didukung di banyak sistem operasi dan aplikasi lainnya. Lalu ada NTP, yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mensinkronisasi waktu pada sistem komputer yang terhubung dalam jaringan. NTP ini berguna untuk menjamin bahwa waktu pada sistem komputer dalam jaringan sama dengan waktu yang diakui secara umum. Nah, NTP ini menggunakan logaritma yang kompleks untuk menentukan waktu yang paling akurat dari beberapa sumber yang tersedia, seperti jam atom atau jam satelit. Nah, setelah menentukan waktu yang paling akurat, NTP akan menyinkronkan waktu pada sistem komputer dalam jaringan dengan waktu tersebut. Nah, selanjutnya ini ada DNS, yaitu Domain Name System, yaitu berguna dan digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Oleh karena itu, banyak organisasi yang punya kebijakan kurang ketat untuk melindungi dari ancaman berbasis DNS daripada yang harus mereka lindungi dari jenis exploit lainnya. Nah, penyerang ini telah mengenali dan umumnya merangkum protokol jaringan yang berbeda dalam DNS untuk menghindari perangkat keamanan DNS yang sekarang digunakan oleh banyak jenis malware. Beberapa jenis malware yang menggunakan DNS ini untuk berkomunikasi dengan server command and control atau CNC dan mengekstraksi data dalam lalu lintas yang disamarkan sebagai query DNS normal. Berbagai jenis pengkodean seperti base 48, BIN8, PIT, dan hex itu digunakan untuk menyamarkan data dan menghindari tindakan pencegahan kehilangan data atau DLP dasar. Misalnya, malware dapat menyanyikan data yang dicuri sebagai bagian subdomain. Nah, selanjutnya ini ada HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol tulang punggung World Wide Web. Namun, semua informasi yang dibawa dalam HTTP ditransmisikan dalam bentuk plain text dari komputer sumber ke tujuan di internet. HTTP tidak melindungi data dari perubahan atau penyadapan oleh pihak jahat yang merupakan ancaman serius terhadap privasi identitas dan keamanan informasi. Semua aktivitas penjelajahan harus dianggap beresiko. Nah, selanjutnya ada HTTPS, yaitu menambahkan lapisan enkripsi ke protokol HTTP dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada, ini membuat data HTTP tidak dapat dibaca saat meninggalkan komputer sumber hingga mencapai server. Lalu selanjutnya ada protokol email. Nah, protokol email seperti SMTP, lalu POP3 dan IMAP dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menyebarkan malware, mengekstraksi data, atau menyediakan saluran ke server CNC. Malware seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada. SMTP ini mengirimkan data dari host ke server email dan antar server email. Seperti DNS dan HTTP, itu adalah protokol umum untuk melihat dan meninggalkan jaringan. Nah, karena lalu lintas SMTP sangat baik, tidak selalu dipantau. Namun, SMTP ini digunakan pada masa lalu oleh malware untuk mengekstraksi data dari jaringan. Dalam retasan Sony Picture tahun 2014, salah satu exploit menggunakan SMTP untuk mengekstrak detail penggunaan dari host yang disusupi server CNC. Nah, informasi ini mungkin telah digunakan untuk membantu mengembangkan exploit sumber daya aman dalam jaringan Sony Pictures. Pemantauan keamanan data mengungkap jenis lalu lintas ini berdasarkan fitur pesan email. IMAP dan POP3 digunakan untuk mengunduh pesan email dari server email ke komputer host. Untuk alasan ini, mereka adalah protokol aplikasi yang bertanggung jawab membawa malware ke host.
Lalu selanjutnya ada CMP. CMP ini punya banyak kegunaan yang sah, namun fungsionalitas ICMP ini juga telah digunakan untuk membuat sejumlah jenis exploit. ICMP bisa digunakan untuk mengidentifikasi host pada jaringan, struktur jaringan, dan menentukan sistem operasi yang digunakan pada jaringan. Ini juga dapat digunakan sebagai kendaraan untuk berbagai jenis serangan DOS. Nah, CMP ini juga bisa digunakan untuk eksfiltrasi data karena kekhawatiran bahwa ICMP dapat digunakan untuk mengawasi atau menolak layanan dari luar jaringan. Lalu lintas ICMP dalam jaringan itu terkadang diabaikan. Namun, berbagai jenis malware menggunakan paket ICMP buatan untuk mentransfer file dari host yang terinfeksi, maka pelaku ancaman menggunakan metode ini yang dikenal sebagai tunneling ICMP. Selanjutnya ada ICL. Banyak teknologi dan protokol dapat berdampak pada pemantauan keamanan. Daftar kontrol akses atau HCL adalah salah satu teknologi yang dapat memberikan rasa aman yang salah jika terlalu diandalkan. HCL dan penfilteran paket secara umum adalah teknologi yang berkontribusi pada serangkaian perlindungan keamanan jaringan yang berkembang. Penyerangan bisa menentukan alamat IP, protokol, dan permana yang diizinkan oleh HCL. Ini dapat dilakukan baik dengan pemindahan port, pengujian penetrasi, atau melalui bentuk pengintaian lainnya. Penyerang dapat membuat paket menggunakan alamat IP sumber palsu. Aplikasi dapat membuat koneksi pada port arbiter fitur lain dari lalu lintas protokol dan dapat dimanipulasi seperti flag yang dibuat di segmen TCP. Aturan tidak dapat diantisipasi dan dikonfigurasi untuk semua teknik manipulasi paket yang muncul. Nah, selanjutnya ada NAT dan PAT. Network Address Translation NAT dan Port Address Translation PAT dapat mempersulit pemantauan keamanan. Beberapa alamat IP dipetakan ke satu atau lebih alamat publik yang terlihat di internet. Menyembunyikan alamat IP individual yang ada dalam jaringan atau alamat di dalam, menggambarkan hubungan antara alamat internal dan eksternal yang digunakan sebagai alamat sumber atau SA dan alamat tujuan atau DA. Alamat internal dan eksternal ini berada dalam jaringan yang menggunakan NAT untuk berkomunikasi dengan suatu tujuan di internet. Jika PAT berlaku dan semua alamat IP yang menimbalkan jaringan menggunakan 209.165.200.226 di dalam alamat global untuk lalu lintas ke internet, akan sulit untuk mencatat perangkat dalam tertentu yang meminta dan menerima lalu lintas saat memasuki jaringan. Masalah ini biasanya sangat relevan dengan data net flow. Aliran net flow bersifat searah dan ditentukan oleh alamat dan port yang dibagikan. NAT pada dasarnya akan memutus aliran yang melewati gateway NAT. Mengumumkan informasi aliran di luar titik tersebut tidak tersedia. Cisco menawarkan produk keamanan yang akan menjahit aliran bersama, bahkan jika alamat IP telah diganti oleh NAT atau NAT. Nah, selanjutnya ada encryption, encapsulation, dan tunneling. Nah, seperti yang disebutkan dengan HTTPS, enkripsi dapat menghadirkan tantangan untuk pemantauan keamanan dengan membuat detail paket tidak dapat dibaca. Enkripsi adalah bagian dari teknologi VPN. Nah, di VPN, protokol biasa seperti IP digunakan untuk membawa lalu lintas transkripsi pada dasarnya membentuk koneksi point-to-point virtual antara jaringan melalui fasilitas publik. Enkripsi membuat lalu lintas tidak dapat dibaca ke perangkat lain selain titik akhir VPN. Teknologi serupa dapat digunakan untuk membuat koneksi point-to-point virtual antara host internal dan perangkat tak terancaman. Malware dapat membuat terowongan transkripsi yang menggunakan protokol umum dan terpercaya dan menggunakannya untuk menginteraksi data dari jaringan. Metode eksfiltrasi data yang serupa dapat dibahas sebelumnya untuk DNS. Lalu selanjutnya ada peer-to-peer networking and Tor.
Dalam jaringan peer-to-peer atau P2P yang ditunjukkan pada gambar yang ada, host bisa beroperasi dalam peran klien dan server. Ada tiga jenis aplikasi 2P, berbagi file, berbagi profesor, dan pesan instan. Dalam berbagi file, P2P file pada mesin yang berpartisipasi dibagikan dengan anggota jaringan P2P. Contohnya adalah Napster dan Gnutella yang pernah populer. Bitcoin adalah operasi P2P yang melibatkan pembagian database yang terdistribusi atau buku besar yang mencatat saldo dan transaksi Bitcoin. Lalu BitTorrent adalah jaringan berbagi file P2P. Selanjutnya ada Tor, yaitu platform perangkat lunak dan jaringan host P2P yang berfungsi sebagai router internet di jaringan Tor. Jaringan Tor memungkinkan pengguna untuk menjelajah internet secara anonim. Pengguna mengakses jaringan Tor dengan menggunakan browser khusus. Saat sesi penjelajahan dimulai, browser membuat jalur end-to-end berlapis di seluruh jaringan server Tor yang dienkripsi, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada. Setiap lapisan transkripsi dikemas seperti lapisan bawang karenanya parutan bawang. Lalu lintas melintasi nilai tab. Lapisan berisi informasi next hop, transkripsi yang hanya dapat dibaca oleh router yang belum membaca informasi tersebut. Dengan cara ini, tidak ada satu perangkat pun yang mengetahui seluruh jalur ketujuan dan informasi perutean hanya dapat dibaca oleh perangkat yang membutuhkannya. Lalu selanjutnya ada load and balancing. Penyimbangan muatan melibatkan distribusi lalu lintas antar perangkat atau jalur jaringan untuk mencegah sumber daya jaringan yang berlebihan dengan lalu lintas yang terlalu banyak. Jika ada sumber daya yang redundan, algoritma atau perangkat penyimpanan muatan akan bekerja untuk mendistribusikan lalu lintas di antara sumber daya tersebut. Salah satu cara yang dilakukan di net adalah dengan melalui berbagai teknik yang menggunakan DNS untuk mengirimkan lalu lintas ke sumber daya yang memiliki nama domain yang sama, tetapi beberapa elemen IP dalam beberapa kasus distribusi mungkin ke server yang didistribusikan secara geografis. Ini dapat menghasilkan satu transaksi internet yang diwakili oleh beberapa alamat IP pada paket yang masuk. Hal ini dapat menyebabkan munculnya fitur yang mencurigakan dalam tangkapan paket. Selain itu, beberapa perangkat load balancing manager atau LBM menggunakan probe untuk menguji performa jalur yang berbeda dan kesehatan perangkat yang berbeda. Misalnya, LBM dapat mengirim probe ke server yang berbeda yang merupakan lalu lintas penyeimbangan beban untuk mendeteksi bahwa server sedang beroperasi. Nah, ini tuh dilakukan untuk menghindari pengiriman lalu lintas ke sumber daya yang tak tersedia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.